Cek. Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya, Bapak Arik Franada di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada malam hari ini, pertemuan ketiga pada tanggal 23 Mei tahun 2017. Ya, seperti yang kemarin saya sudah katakan ya, sepertinya kok malam hari ini saya tidak bisa hadir secara langsung lagi karena memang ada dua acara secara berurutan yang ada di masjid saya. Jadi saya akan melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan pada malam kemarin ya, kemarin malam, bahwa saya akan merekamkan secara offline materi pelajaran bahasa Indonesia pada kesempatan malam hari ini. Jadi saya mohon pengertian dari teman-teman sekalian bahwa apapun metodenya, selagi kita punya semangat untuk belajar, ya, kita punya waktu untuk belajar, ya bagaimana caranya kita kiak-kiuk supaya tidak ada yang dirugikan. Jadi teman-teman sekalian tidak kosong. Saya juga memberikan sebisa saya, semampu saya untuk mengajar kalian, dan nanti fleksibel saja ya. Jadi kalau teman-teman sekalian tidak paham dengan materi yang saya sampaikan, ada part-part atau bagian-bagian yang sekiranya kok teman-teman sekalian tidak paham, silakan nanti jangan sungkan untuk tanya kepada saya, baik itu bisa komunikasi dengan Facebook ataupun bisa komunikasi dengan melalui email, atau bisa langsung tanya di link YouTube video ini. Nantinya akan saya terbitkan atau saya share kepada kalian sehingga kalian bisa menyimak materi atau topik bahasa Indonesia yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, tidak bisa dipungkiri ya, saya hidup di kampung atau di sebuah RT ya, di desa lah, bisa dibilang begitu. Jadi di sini itu kondisi di tempat saya itu memang remajanya sangat sedikit, lagi regenerasi gitu ya, remaja pemudanya masih sedikit. Jadi ya saya ikut membantu untuk ya menyukseskan lah, atau membuat sukses acara Ramadan tahun ini gitu ya, dengan saya terlibat langsung di kegiatan-kegiatan desa gitu ya. Termasuk yang kemarin malam itu adalah rapat terakhir untuk cek semua panitia. Jadi masih ada nggak kekurangan ataupun masih ada yang perlu dibutuhkan dan belum selesai. Nah, itu dicek kemarin malam. Nah, kalau malam hari ini itu bisa dibilang adalah pengajian songsong Ramadan. Yang mengadakan adalah ranting Muhammadiyah desa setempat, kecamatan setempat. Jadi agak sedikit besar kegiatannya. Jadi kalau saya tidak menunjukkan batang hidung saya, kok rasanya nggak enak gitu ya. Jadi ya ada salah satu pihak yang saya kalahkan. Jadi mohon maaf sekali teman-teman sekalian yang saya kalahkan begitu. Tapi serta-merta tidak hanya saya kalahkan saja, tetapi saya memang membuat video khusus ini untuk teman-teman sekalian bisa tetap bertemu dengan saya, bertatap muka dengan saya walaupun tidak secara langsung gitu. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih sekali atas pemaklumannya ya. Jadi malam hari ini kita masih tetap belajar, walaupun saya sistem mengajarnya tapping ya. Tapping itu artinya merekam terlebih dahulu. Sedikit curang ya, tetapi ya ini yang bisa saya lakukan supaya kelas kalian tidak kosong. Kasihan kalau kosong ya, nunggu tutornya. Kalian sudah mengeluarkan biaya, tenaga, kemudian sudah semangat berkobar-kobar untuk mengikuti setiap pelajarannya, kok nggak ada gurunya, nggak ada tutornya, nggak ada dosennya yang ngajar gitu kan, sayang gitu ya.
Jadi ya ini yang bisa saya lakukan, mudah-mudahan teman-teman sekalian menerima, mudah-mudahan teman-teman sekalian puas. Jangan khawatir, setiap kali ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan nanti jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya, ya begitu. Nah ini selama kurang lebih 80 menit ke depan, tapi saya rasa tidak sampai 80 menit karena untuk teknik belajar bahasa Indonesia ini banyak latihan ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan secara sedikit atau secara umum tentang topik yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, dan nanti akan dilanjutkan latihan-latihan yang mungkin kalian bisa lakukan di sela-sela waktu kalian, dan jangan sampai mengganggu aktivitas kalian. Tapi harus dilakukan latihan ya supaya tidak kabur ilmunya gitu. Baik, malam hari ini merupakan pertemuan ketiga teman-teman sekalian, di mana dalam tengah semester ya, sebelum ujian tengah semester kita ada 7 pertemuan. Berarti kalau sudah ada 3 pertemuan, malam hari ini kita masih ada 4 kali pertemuan sebelum kalian akan dihadapkan pada suatu mekanisme evaluasi, yaitu ujian tengah semester. Jadi masih agak jauh lah, masih separuh jalan lah istilahnya begitu. Baik, kita sudah memasuki pertemuan ketiga pada malam hari tanggal 23 Mei tahun 2017, di mana pada malam hari ini sudah saya siapkan materinya. Ya, materi di sini adalah tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik novel terjemahan. Ya, tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik novel terjemahan. Namun sebelum itu, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, mari kita sama-sama memanjatkan doa pada Tuhan Yang Maha Esa, supaya apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini bisa berjalan dengan tertib, bisa berjalan dengan lancar, tanpa halangan suatu apapun, dan teman-teman sekalian bisa menyerap apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini sesuai topik, bisa diserap dan bisa dipelajari dengan mudah. Untuk itu, saya persilahkan teman-teman sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik. Ya. Ini sudah saya siapkan materinya, ada 33 slide. Mudah-mudahan nanti nggak lama-lama ya. Tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik novel terjemahan. Oke, untuk itu gimana? Saya sembunyikan dulu wajah saya ya. Oke. Saya siapkan highlightnya. Right. Oke. Baik, pada malam hari ini kita akan belajar tentang unsur, kok nggak mau? Oh ini, unsur intrinsik dan ekstrinsik novel terjemahan. Ya. Di sini ada kata kuncinya yaitu novel terjemahan ya. Apa bedanya dengan novel-novel yang ada di pasaran gitu, Pak? Ya, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Nah, apa yang ada di benak kalian kalau misalnya ketemu novel atau buku ini ketika jalan-jalan di Taipei Main Station, di jalan-jalan di toko buku misalnya Gramedia, Togamas, atau bookstore lainnya misalnya S-Light. Kemudian mana lagi, kalau di Taipei itu saya lihat atau saya pernah datang di toko buku yang menjadi favorit saya itu namanya S-Light. Ya, S-Light itu salah satu buku favorit saya karena dia buka 24 jam. Ada salah satu buku S-Light, salah satu toko buku S-Light di Taipei itu yang buka 24 jam. Sering nongkrong di situ karena luar biasa bukunya. Kadang-kadang kalau di Indonesia saya belum pernah menemukan buku yang ada di S-Light begitu. Seperti novel-novel asli ya, bukan terjemahan. Nah,
Iya, betul sekali teman-teman sekalian bahwa ini merupakan novel yang diproduksi atau yang ditulis oleh pengarang dari luar negeri, ya. Ini banyak sekali orang yang suka banget dengan novel ini ya. Mungkin sebagian dari teman-teman sekalian juga pernah baca atau sekedar nonton filmnya ya, karena ini sangat booming sekali. Ada 7 buku kalau nggak salah. Tetapi saya tidak mengikuti karena saya tidak suka. Walaupun itu booming dan semua orang membicarakannya, tapi entah kenapa saya nggak suka tokoh-tokoh novel-novel seperti ini ya. Harry Potter yang pertama judulnya Prisoner of Azkaban, kemudian sampai saya pernah baca satu yang ini, yang the Goblet of Fire. Ini pernah baca, tapi saya tidak baca yang sebelumnya, jadi saya tidak paham. Kemudian saya pernah waktu booming yang film terakhir, Harry Potter and the Half Blood Prince kalau nggak salah. Ya, setengah darah dari ratu, raja ya. Oh bukan, Deathly Hallows. Ini yang terakhir, Deathly Hallows. Kalau nggak salah sih begitu. Deathly Hallows atau Half Blood Prince kalau nggak salah ininya yang terakhir. Nah, saya pernah nonton filmnya karena saya nggak suka. Jadi saya berikan ilustrasinya bahwa karena kita membahas novel terjemahan ya, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik ya yang ada di dalam novel terjemahan. Jadi saya berikan sedikit gambaran bahwa ini Harry Potter ini termasuk novel terjemahan jika dia itu beredar di Indonesia dan dialih bahasakan ya. Nah, itu. Nah, ini juga fenomenal. Mungkin teman-teman suka banget ya dengan novel ini. Ada novel Twilight karya Stephenie Meyer ya. Itu sampai ada beberapa buku ya, ada Twilight, ada Eclipse, ada New Moons, dan yang terakhir itu Breaking Dawn. Dan sudah dibuat filmnya hingga 5 sequel ya, Twilight, kemudian Eclipse, kemudian New Moon, sampai Breaking Dawn Part 1 dan Breaking Dawn Part 2. Saya juga tidak suka film Twilight ini. Jadi wah, banyak yang orang suka tetapi saya tidak suka ya. Ini di sini disebutkan bahwa this novel is the first New York Times bestseller. Jadi bestsellernya kalau menurut majalah New York Times ya. Oke, ini Twilight. Nah, ini yang baru saya suka itu adalah novelnya Dan Brown. Novelnya Dan Brown itu saya suka semua, dari The Da Vinci Code, kemudian Angel and Demon, kemudian yang terakhir itu apa sih kemarin yang difilmkan, saya lupa judulnya. Oh, The Inferno. Nah, itu bagus semua, dan itu semua sequel atau kelanjutan dari novel atau series The Da Vinci Code ini. Mungkin kalian pernah lihat filmnya ya. Ya, ini juga merupakan malah bukan New York Times lagi, ini malah the first worldwide bestseller. Jadi buku yang laris di seluruh dunia. Ya, Dan Brown yang judulnya The Da Vinci Code pada saat itu pernah difilmkan dan filmnya juga laris. Dan di sini dituliskan the greatest conspiracy of the past 20 years is about to unravel. Ya, ini bagus banget filmnya. Filmnya kurang lebih kayak 3 jam 3 jam durasinya itu. Dan kita kalau nonton, saya pun nggak kerasa kalau 3 jam lebih gitu ya. Dan bagus banget filmnya. Kalian perlu coba ya. Kalian perlu coba nonton. Ini bagus filmnya. Nah, yang ini juga saya sangat gila dengan buku ini, dengan novel ini ya. Serial Maze Runner ya, ada 3 buku. Kemudian dilanjutkan dengan 2 buku, jadi totalnya ada 5 sebenarnya. Tapi kalau secara berurutan 3 ini ada The Maze Runner, kemudian The Scott Trial, dan yang ketiga The Dead Cure. Ini sudah difilmkan 2, The Maze Runner dan kemudian The Scrooge Trial. Tinggal satu lagi yang belum rilis filmnya, mungkin tahun 2018, yaitu The Dead Cure. Saya punya novelnya kalau ini, karena
saya tergila-gila dengan apa namanya, dengan buku ini. Jadi sebentar, saya akan pamerkan. Nah, ini dia. Ini bukunya sama ya. Nah, ini. Sorry, ini. Nah, ini bukunya The Dead Cure karya James Dancer. Nah, ini bagus banget ceritanya. Saya suka genre fiksi seperti ini. Jadi ini novel, mungkin perlu kalian baca. Ini versi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena di Indonesia susah sekali nyari buku yang asli dari bahasa Inggris gitu ya, atau asli dari buku memang aslinya. Jadi memang sudah diterjemahkan dalam buku bahasa Indonesia ya. Ini saya sangat suka banget bukunya ya. Kalian perlu coba kali ya, nanti cari-cari di Slide, ada nyari The Maze Runner ya, itu bagus banget. Atau nonton filmnya, nanti gregetan sendiri kalau lihat filmnya ya. Juga hampir sama dengan The Hunger Game, itu hampir-hampir begini. Tapi kalau ini saya suka sekali. Saya punya bukunya. Terus ini ada prequelnya. Jadi sebelum cerita Maze Runner itu ada, ternyata sudah ada diterbitkan 2 buku yang dia menyambung sebelum cerita Maze Runner itu ada. Jadi karena banyak peminatnya ya, jadi dibuat lagi bukunya. Nah, ini contoh novel terjemahan yang paling saya suka. The Maze Runner, setelah karyanya Dan Brown tadi ya, The Da Vinci Code, ada Maze Runner. Nah, ini saya punya bukunya. Ada 2. Yang lainnya masih dipinjam teman-teman saya. Nah, ini karena di Indonesia baru rilis yang mana ya? Yang ini, yang kuning. The Kill Order. Nah, ini sudah saya baca semua. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Saya tak sembunyi dulu. Nah, itu tadi intro atau pendahuluan dari topik materi yang akan kita sampaikan atau kita pelajari pada malam hari. Kok ngomongin film sih Pak? Kok ngomongin buku ya? Memang ini akan kita pelajari gitu ya. Oke. Pendahuluan. Ya. Pada pelajaran yang lalu ya, pada semester yang lalu tepatnya, kita sudah sama-sama belajar. Hilang lagi highlightnya. Ya, pada pelajaran yang lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana cara menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik pada sebuah hikayat. Sebenarnya kalau untuk novel ini hampir sama unsur-unsurnya, cuma nanti ada sedikit hal yang membedakan, dan teman-teman sekalian nanti mungkin bisa mencermati kira-kira bedanya yang mana. Nah, karena hampir sama, jadi kalian mungkin ada gambaran gitu ya. Unsur-unsurnya itu masih sama, seperti tema, ada alur, kemudian ada watak gitu ya, kemudian ada penokohan gitu, setting gitu. Nah, itu sama dengan novel-novel terjemahan. Cuman yang beda itu ininya, apa namanya, objeknya yang kita analisis. Kalau kemarin kan hikayat itu suatu sastra kuno ya. Nah, ini kan novel terjemahan. Jadi agak sedikit beda cara-cara bagaimana mengidentifikasi bahwa itu novel terjemahan, bahwa itu sebuah hikayat. Nah, mari sekarang kita akan belajar menganalisis tentang unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik, tetapi bukan lagi unsur-unsur hikayat atau karya sastra lama, tetapi karya sastra novel terjemahan. Ya, ya. Tadi sudah saya singgung di awal. Ya, saya sudah berikan contohnya tentang novel terjemahan. Ada Twilight, ada Harry Potter, ada The Da Vinci Code karya Dan Brown, sampai ke Maze Runner ya, serial Maze Runner, Scrooge Trial, dan Dead Cure ya, yang tadi sudah saya pamerkan juga buku saya. Nah, itu semua adalah novel terjemahan. Nah, sebenarnya novel terjemahan itu apa sih Pak? Novel terjemahan
Itu artinya novel yang sudah dialih bahasakan ke dalam bahasa tertentu. Misalnya kalau kita tinggal di Indonesia, kita orang Indonesia ya. Novel-novel terjemahan seperti Harry Potter, kemudian Twilight tadi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Seperti yang saya punya tadi, novel Maze Runner itu sudah dialih bahasakan ke bahasa Indonesia, berarti novel yang saya miliki itu adalah novel terjemahan. Atau nanti kalau kalian pergi ke Eslite atau toko-toko buku di Taiwan sana, mungkin kalian pernah menemui atau kalian akan menemui, cari saja novel-novel internasional yang terkenal seperti tadi Harry Potter, kemudian The Da Vinci Code atau Twilight, kalian cari. Nanti di situ pasti ada novel-novel yang bentuknya terjemahan atau dialih bahasakan ke bahasa Cina yang tulisannya kayak rumput itu ya. Nah, itu semuanya namanya novel terjemahan. Nah, karena kita di sini membicarakan bahasa Indonesia, jadi nanti kita fokus terjemahannya atau pengalih bahasanya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam novel terjemahan itu terdapat beberapa perbedaan dengan novel asli Indonesia. Jelas berbeda ya. Jelas berbeda sekali walaupun sudah dibahasakan Indonesia, tetapi kalau kita lihat novel-novel karya-karya anak-anak Indonesia seperti karyanya novelnya Mbak Mary Ardita itu kan karya orang asli Indonesia ya, atau karya-karyanya Terelie misalnya, Tasaro GK, Dewi Lestari, mana lagi, siapa lagi, banyak sekali novelis Indonesia gitu. Kalau kita perhatikan akan ada perbedaan antara novel terjemahan dan novel asli Indonesia. Perbedaannya di mana, Pak? Kan bahasanya sama-sama sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, perbedaannya itu tercermin dalam unsur-unsur pembangunnya. Ya, perbedaannya itu ada di sini. Unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik. Paham ya? Jadi, walaupun sudah dialih bahasakan, bahasanya sama dengan bahasa novel asli Indonesia, misalnya bahasa Indonesia. Tetapi kenapa masih tetap beda, Pak? Gitu ya. Ya, bedanya ada di unsur-unsur pembangunnya, yaitu unsur-unsur ekstrinsik dan unsur-unsur intrinsik. Ya. Di sini juga dijelaskan, selain berbeda dari unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik tersebut, di novel terjemahan juga memiliki perbedaan pada bahasa, adat istiadat, budaya, dan nilai atau ajaran. Loh, kan tadi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Pak. Harusnya sama dong bahasanya. Nah, kalau kita membaca novel terjemahan, walaupun sudah dibahasakan bahasa Indonesia, kalian akan menemukan sebuah istilah-istilah atau beberapa istilah-istilah dalam novel tersebut yang dia mungkin tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tetapi diserap aja langsung, ditulis dalam bahasa Inggris, tetapi maknanya mungkin akan kita cari sendiri atau kita kait-kaitkan ketika kita mengkaitkan istilah tersebut dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam novel tersebut. Nah, itu berbeda ya, gitu, berbeda bahasanya, ya. Atau menggunakan bahasa baku ya, tidak diterjemahkan dalam bahasa gaul atau bahasa alay gitu ya. Kemudian di dalam novel tersebut kita bisa melihat unsur-unsur adat istiadat, kemudian kebudayaan, serta nilai atau ajaran-ajaran yang ada di dalam novel terjemahan itu sangat berbeda dengan novel asli Indonesia. Misalnya kita membaca novel terjemahan dari Amerika ya, kita sudah jelas lihat ketika kita baca novel tersebut, nanti adat-adat yang diceritakan dalam novel tersebut mungkin adat-adat atau budaya kebarat-baratan, di mana mereka menganut budaya atau adat bebas ya, kebebasan. Beda dengan novel kita yang masih menggunakan bahasa yang santun, masih menggunakan bahasa yang halus dengan adat-adat ketimuran ya. Tetapi kalau misalnya membaca novel-novel terjemahan itu mungkin banyak sekali menemukan bahasa-bahasa kasar yang dituliskan oleh
penulis di situ, misalnya ketika dia mengumpat seseorang menggunakan bahasa-bahasa kasar kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, keparat, bangsat, dan sebagainya. Nah, itu mungkin kalau novel Indonesia masih dikurangi hal-hal seperti ini. Nah, itu yang membedakan dengan novel asli Indonesia. Jadi dari unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam novel tersebut ya. Baik, kita langsung saja ke unsur intrinsik dan ekstrinsik novel terjemahan. Apakah sama dengan unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik yang sudah kita pelajari pada saat kita menganalisis hikayat? Mari kita sama-sama mempelajarinya. Nah, ternyata di sini disampaikan seperti halnya jenis karya sastra dalam bentuk prosa yang lain, hikayat ya, novel terjemahan sebenarnya juga memiliki unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik. Mari kita pahami bersama-sama unsur-unsur ekstrinsik dan unsur-unsur intrinsik pada novel terjemahan berikut ini. Yang pertama akan kita mulai dengan unsur intrinsik terlebih dahulu. Apa itu Pak unsur-unsur intrinsik itu? Unsur-unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam cerita dan pembangun sebuah cerita. Jadi unsur-unsur intrinsik itu unsur-unsur yang berasal dari dalam cerita. Karena ini in ya. Jadi ini in, jadi artinya dalam. Jadi unsur-unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam cerita. Dan biasanya unsur-unsur intrinsik ini juga digunakan sebagai pembangun sebuah cerita. Nah, ini dia unsur-unsur yang meliputi unsur-unsur intrinsik ya, ada macam-macam seperti unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam hikayat ternyata hampir sama. Nah, kita coba lihat bedanya. Yang pertama adalah unsur intrinsik yang disebut dengan tema. Apa itu tema? Tema itu merupakan inti atau pokok yang menjadi dasar pengembangan cerita. Misalnya dalam tema-tema yang diangkat dalam novel-novel terjemahan itu ada antara lain tema-tema pendidikan, tema-tema percintaan, tema-tema budaya sosial dan sebagainya. Seperti yang tadi saya tunjukkan. Nah, kalau Harry Potter ini genrenya, temanya adalah tema fantasi ya. Ya, tema fantasi karena kita lihat di situ sapu bisa terbang ya. Kemudian hewan-hewan bisa bicara, gitu, buku-buku bisa berterbangan dan sebagainya. Nah, kalau Twilight itu genrenya genre romantis, percintaan ya. Kemudian kalau Da Vinci Code ini genrenya genre petualangan ya, temanya tema petualangan, misteri gitu ya. Nah, kalau Maze Runner ini genrenya genre sci-fi atau fiksi. Fiksi, petualangan, dan misteri juga. Ya. Nah, itu tema ya. Nah, itu tema. Maaf agak sedikit terganggu ya. Itu keponakan saya lagi rewel-rewelnya karena baru dilepas asinya sudah 2 tahun. Jadi sering nangis gitu deh. Dan juga ada suara-suara burung piaraan ayah saya, banyak sekali burungnya. Jadi kalau sore-sore begini, saya merekamkan kan ini sore ya. Jadi pada bunyi semua. Oke, saya lanjutkan. Itu tadi tema ya. Jadi tema itu merupakan inti atau pokok yang menjadi dasar pengembangan cerita. Mau dibawa kemana sebuah cerita itu? Misalnya kalau percintaan ya sudah percintaan terus. Kalau pendidikan temanya ya sudah dibikin pendidikan semua. Kalau
misteri, ya dibangun misteri. Tapi kadang-kadang ada yang campuran, ada percintaan, ada misteri, ada fiksi dan sebagainya. Tetapi harus jelas di situ. Setiap orang yang membaca akan bisa memahami bahwa itu temanya tema apa. Jangan sampai kok ketika orang membaca sebuah novel tersebut kok orangnya malah bingung ini tema apa ya. Dari pendidikan bukan, percintaan juga bukan, sosial bukan, fiksi juga bukan. Terus apa ya? Nah, gitu. Jadi jangan sampai membingungkan. Kemudian ada juga di situ temanya adalah tema amanat. Kok tema amanat? Sorry. Unsur intrinsik yaitu amanat. Ini kenapa sih laptop saya nggak bisa? Nah, amanat ya. Tahu saya cari mouse aja deh. Biar enak. Ini sebentar ya. Oke, saya gunain mouse sekarang. Ya. Yang kedua adalah amanat. Apa itu amanat? Kalau dulu kalian pernah upacara ya. Setiap upacara itu pasti ada amanat ya. Amanat itu adalah ajaran atau biasanya pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui novel tersebut, melalui ceritanya. Ya. Tetapi untuk menemukan amanat yang terkandung di dalam sebuah novel, dalam hal ini novel terjemahan, yang harus kalian lakukan adalah membaca novel secara keseluruhan. Nggak mungkin bisa menemukan sebuah amanat kalau kalian cuma baca epilognya saja atau resensinya saja, nggak bisa. Jadi kalian harus membaca keseluruhan novel tersebut sehingga nanti kalian bisa menemukan amanat yang akan disampaikan oleh pengarang itu seperti ini ya. Jadi amanat itu adalah pesan moral yang akan disampaikan oleh pengarang melalui cerita atau novel tersebut. Kemudian unsur intrinsik yang lainnya adalah adanya setting atau latar. Tetap nggak enak ya. Oke. Sebentar. Oke. Setting atau latar. Setting atau latar itu adalah deskripsi tempat, suasana, dan waktu terjadinya peristiwa yang ada di dalam novel tersebut. Nanti kita akan latihan, ya, atau saya akan berikan tugas kepada kalian supaya kalian bisa mengidentifikasi sebuah penggalan novel, ya. Nah, setting pada novel terjemahan biasanya berada di tempat-tempat atau suasana luar negeri dengan beragam kehidupan modern ataupun klasik, ya. Jadi kalau novel terjemahan itu jangan dikira bahwa cerita yang ditulis atau yang ingin diceritakan oleh pengarang itu selalu modern ya. Tidak, kadang-kadang ada novel-novel dia yang menceritakan tentang kehidupan klasik seperti tadi Harry Potter. Ya, Harry Potter itu menceritakan kehidupan klasik. Kalau Dan Brown yang Da Vinci Code itu sudah modern. Terus Maze Runner itu ada klasiknya, ada modernnya gitu. Jadi macam-macam. Jadi di sini ada clue. Jadi pada novel terjemahan biasanya tempat-tempat yang digunakan untuk menggambarkan suasana itu adalah suasana luar negeri. Jadi ketika kita membaca sebuah novel terjemahan, kita akan diminta untuk membayangkan, ya, kita diminta untuk membayangkan suasana dalam novel tersebut. Walaupun kita belum pernah ke sana, tapi setidaknya dengan imajinasi yang kita miliki, kita bisa berimajinasi atau membayangkan suasana-suasana yang tergambar dalam novel tersebut. Itu setting ya, jadi gambaran tempat, suasana, waktu terjadinya peristiwa dalam novel tersebut. Oke. Nggak bisa. Kemudian unsur intrinsik yang lainnya adalah penokohan. Penokohan itu adalah nama-nama para pelaku serta wataknya seperti apa, perilakunya seperti apa, serta karakternya seperti apa. Jadi penokohan itu tidak hanya sebatas nama saja, tetapi dia wataknya bagaimana sih, perilakunya bagaimana sih, serta karakternya bagaimana sih, gitu. Kemudian
nama-nama tokoh novel dalam terjemahan itu sangat berbeda ya dengan novel asli Indonesia. Biasanya nama-nama tokohnya itu disesuaikan dengan budaya atau negara asal dari pengarang novel terjemahan tersebut. Kalau di Indonesia kan namanya standar ya, Marjono, Susi, kemudian siapa? Tukijo, Tumiem, Andi gitu ya. Andi, Ratna, kemudian siapa lagi? Ya standar begitu ya kalau novel-novel Indonesia, Lastri dan sebagainya. Tapi kalau misalnya nama-nama novel atau karakter pelaku di novel terjemahan barat itu biasanya menggunakan nama-nama William, Carly, Westin, Claire, Barbara, Scott, dan sebagainya. Itu nama-nama novel-novel yang biasa digunakan, contohnya yang digunakan oleh novel-novel terjemahan barat. Tetapi jangan khawatir juga, pokoknya novel-novel yang bukan berasal dari negara kita itu namanya novel-novel yang diterjemahkan atau novel-novel barat. Kalau novel-novel Asia biasanya nama-nama yang digunakan adalah Jinso, Shou, kemudian Yungji dan sebagainya. Itu biasanya dari nama-nama Cina atau nama-nama Korea ya, Jepang gitu ya. Nah, itu contoh-contoh nama-nama yang ada di dalam sebuah novel. Kemudian unsur yang selanjutnya yaitu unsur intrinsik yang namanya alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Nah, alur ini terdiri dari beberapa tahapan, ada alur-alur perkenalan, kemudian muncul masalah, kemudian tahap ketika masalah itu memuncak, kemudian masalah menurun, dan penyelesaian. Sehingga bisa dibilang sebuah novel itu tamat ya, atau ending. Oke. Jadi alur itu begitu ya. Biasanya kalau novel itu diawali dengan perkenalan. Siapa tokoh-tokohnya, diawali di setting mana itu ya, di tempat mana, dia itu siapa, karakternya bagaimana. Itu biasanya pertama yang dijelaskan di sebuah novel itu adalah perkenalan. Kemudian dari tokoh-tokoh yang tadi dikenalkan, lama-lama muncul masalah ya. Lama-lama muncul konflik gitu ya istilahnya. Konflik antara pelaku satu dengan pelaku yang lainnya ya. Konfliknya juga bermacam-macam, ada konflik percintaan, konflik rebutan harta. Itu Indonesia banget ya. Kemudian konflik-konflik yang lain ya. Kemudian biasanya setelah muncul masalah, masalahnya akan memuncak ya. Klimaksnya apa itu. Kemudian lama-lama sedikit demi sedikit kalau sudah mendekati ending, masalahnya menurun dan akhirnya ada penyelesaiannya. Nah, itu tadi unsur-unsur intrinsik. Sekarang kita akan bahas unsur-unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Beda dengan unsur intrinsik. Kalau unsur intrinsik tadi adalah unsur-unsur yang memang sudah berada di dalam cerita tersebut. Ya, in sama x beda ya. In itu di dalam, x itu di luar. Kalau intrinsik itu adalah unsur-unsur yang berada di dalam cerita atau novel tersebut. Kalau ekstrinsik itu adalah unsur-unsur yang berada di luar cerita. Antara lain apa? Ada budaya, ada adat istiadat, pendidikan, kemudian latar belakang pengarang serta nilainya. Nah, dalam karya sastra novel terjemahan ini, nilai-nilai yang terkandung di dalam novel terjemahan tersebut tentu berbeda dengan novel-novel asli Indonesia. Karena apa? Karena dilihat dari budaya, adat istiadat, bahasa yang digunakan, sistem pendidikan, serta latar belakang pengarang yang menulis novel terjemahan tersebut itu tentu saja berbeda dengan latar belakang budaya, adat, bahasa, pendidikan, serta pengarang asli Indonesia itu ya. Nah, penilaian-penilaian terhadap novel-novel terjemahan itu ada yang bersifat negatif dan ada juga yang bersifat positif. Itu tergantung bagaimana seorang pembaca itu menginterpretasikan novel tersebut ya. Nilai ya, nilai itu mencakup seluruh bidang kehidupan manusia. Misalnya
nilai yang berkaitan dengan ideologi atau pemahaman seseorang tentang kehidupan, tentang dirinya ya, tentang apa yang diinginkan dalam hidup. Kemudian nilai politik, nilai ekonomi, sosial, budaya, religius, kemanusiaan, pendidikan, psikologi ya, moral, estetika dan sebagainya. Itu tentu saja akan sangat berbeda sekali dengan novel-novel Indonesia. Ya, nilai kalau kita menilai nilai yang ada di dalam novel itu ya kita akan membahas tentang ini, bagaimana nilai yang kaitannya dengan ideologi, politik, ekonomi hingga moral, psikologi dan sebagainya. Nah, ini penjelasannya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra terjemahan yang pertama adalah nilai ideologis. Ketika kita menilai sebuah novel terjemahan, kita bisa menganalogikan atau kita bisa menyimpulkan bahwa nilai yang terkandung dalam terjemahan itu ideologis jika kita mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan pandangan hidup atau falsafah hidup. Ya, jadi kalau kita membaca novel terjemahan kok kita mendapatkan sesuatu tentang pandangan hidup atau falsafah hidup sebuah seorang tokoh ya, atau sebuah kejadian yang ada di dalam novel tersebut, maka di situ ada nilai-nilai ideologis yang disertakan atau memang dituliskan untuk menjadi nilai dalam karya sastra terjemahan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai politis. Kita bisa menyimpulkan sebuah karya sastra novel terjemahan itu mengandung nilai politis bila novel tersebut isinya berkaitan dengan pengaturan kehidupan untuk tujuan-tujuan tertentu ya. Jadi kita lihat ada kejadian-kejadian politik atau sesuatu hal yang kaitannya dengan peraturan kehidupan tertentu, misalnya peraturan kenegaraan, peraturan dalam hidup bermasyarakat dan sebagainya. Kemudian nilai ekonomi ya. Kita bisa menyimpulkan bahwa sebuah karya sastra terjemahan itu memiliki nilai ekonomi jika berkaitan dengan kebutuhan hidup material manusia. Jadi kalau di situ diceritakan bahwa ada kehidupan seseorang yang dia tidak memiliki harta sama sekali, miskin, ada juga yang memiliki harta melimpah, perjuangan, bekerja keras sampai akhirnya mereka atau tokoh-tokoh dalam novel terjemahan itu menjadi orang yang sukses. Nah, itu bisa dilihat bahwa novel tersebut memiliki nilai ekonomi. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai sosial. Nilai sosial ini bisa kita simpulkan jika kita menemukan adanya kisah atau isi dari novel tersebut yang berkaitan dengan hubungan manusia antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu mengandung nilai sosial. Kemudian nilai budaya. Nilai budaya ini erat kaitannya dengan perbuatan-perbuatan atau perilaku dari sang tokoh ya. Kepribadiannya bagaimana, apakah keras, kepribadiannya lunak, tingkah lakunya baik, buruk ya, perbuatannya terpuji atau perbuatannya buruk dan sebagainya, itu bisa dilihat dari nilai budaya. Kemudian nilai religius. Kalau di dalam novel tersebut dijelaskan atau dideskripsikan berkaitan dengan agama ya, kepercayaan seseorang dijelaskan secara detail atau secara surface gitu ya, secara umum, itu berarti dalam novel tersebut ada nilai religius. Kemudian ada yang namanya nilai humanistik. Humanistik itu berkaitan dengan kemanusiaan. Kalau misalnya ada seseorang yang saling menghormati antara satu yang lainnya, tokoh-tokoh itu saling toleransi, nah berarti itu memiliki nilai humanistik. Kemudian ada juga nilai estetika. Nilai estetika ini adalah nilai yang kaitannya erat dengan keindahan atau ketepatan pelukisan dan kesesuaian antara bentuk dan isi. Jadi kalau kita membaca sebuah novel kok di situ ada deskripsi penggambaran sebuah tempat kok detail, misalnya di padang rumput ya, di kaki bukit terlihat gunung yang menjulang tinggi di atas disertai dengan perbukitan-perbukitan yang hijau warnanya, udara yang segar sepoi-sepoi, matahari terbit menambah kehangatan suasana yang ada di perbukitan tersebut. Nah, itu namanya
nilai estetika ya. Jadi menggambarkan keindahan atau ketepatan dalam melukiskan suatu keadaan. Kemudian ada juga nilai edukatif. Nilai edukatif ini berkaitan dengan pendidikan. Jadi kalau di dalam novel diceritakan tentang pendidikan ya, kegiatan sekolah, kuliah, yang menimba ilmu, nah itu ada nilai sisi edukatif di dalamnya. Kemudian nilai psikologis, biasanya berkaitan dengan sisi kejiwaan atau watak seseorang. Kita lihat watak seseorang keras, watak seseorang halus, watak seseorang tersebut menghormati orang lain, saling toleransi. Dia memiliki nilai-nilai psikologis. Dan yang terakhir adalah nilai moral. Nah, ini bisa dilihat dari perbuatan atau tingkah laku juga dari pelaku-pelaku yang ada di dalam novel terjemahan. Nah, mari kita lihat salah satu contoh petikan novel. Ya, ini ada salah satu novel terjemahan yang sengaja saya kutip. Ya, judulnya adalah Dari Dapur Turun ke Hati. Itu terjemahannya ya. Jadi terjemahan judul aslinya Ballad Over Boys. Nggak nyambung banget ya dengan terjemahan bahasa Indonesia. Mungkin judul yang versi Indonesia ini dibuat berdasarkan isi ya. Ketika si penerjemah itu membaca keseluruhan novel, kemudian menyimpulkan bahwa judul yang tepat untuk menggambarkan isi novel itu dengan judul Dari Dapur Turun ke Hati. Kalau judul aslinya adalah Ballad Over Boys, pengarangnya adalah Christine Gabriel, penerjemahnya adalah Lorenzia, tebal halamannya 256 halaman, tahun terbitnya tahun 2000, penerbit Indonesianya adalah Gramedia Pustaka Utama. Mari kita coba baca sedikit ya. Love and Laughter. Ini judul aslinya adalah Ballad Over Boys yang diterjemahkan menjadi Dari Dapur Turun ke Hati. Ini penggalanya seperti ini. Jadi ini yang saya akan jadikan tugas untuk kalian nanti di akhir slide akan ada tugas-tugasnya yang mungkin kalian bisa kerjakan dan dikumpulkan kepada saya. Yang pertama saya coba akan mulai baca ya. Carly Westin adalah salah satu tokoh dalam novel ini. Tahu ia takkan pernah memandang cream puff dengan cara yang sama lagi. Nah ini loh yang saya tadi katakan bahwa ada bahasa-bahasa yang dia memang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi saya ulangi lagi, Carly Westin tahu ia takkan pernah memandang cream puff dengan cara yang sama lagi. Terutama kini saat kuenya itu sedang menjadi sorotan sehubungan dengan kasus rakyat versus Chester Winsfield. Semuanya berawal ketika pustakawati Sophie Devine menyewanya untuk mempersiapkan hidangan di dapurnya. Sophie yang malang terlalu percaya pada petuah lama bahwa cara tercepat untuk meraih hati pria adalah lewat perutnya. Jadi, demi membuat kesan baik di mata pacar barunya, yaitu Tobias Cobb, lewat masakan, Sophie menyembunyikan Carly yang sibuk bekerja keras di dapur, dengan mengakui masakan itu sebagai masakannya sendiri. Segalanya tadinya berjalan mulus, sampai pacar lama Sophie, Profesor Chester Winsfield, muncul dengan magnum 0 atau 0,357-nya dan menembaki Sophie dan Tobias dengan membabi buta. Peluru yang telah menembus tubuh Cobb, bantalan sofa, dan semua lukisan oriental kemudian mendarat di piring hidangan pencuci mulut. Tuh, hilang. Berlumur krim hazelnut. Charlie berusaha tidak memikirkan penembakan itu sebagai pertanda buruk bagi bisnis cateringnya yang masih hijau. Bahkan ia berusaha sama sekali tidak memikirkan hal itu, atau darah yang tumpah, atau ekspresi dingin di wajah Profesor Winsfield yang berjenggot, yang telah menghantui tidurnya sejak hari itu.
Hal itu begitu mempengaruhinya sehingga sesaat ia mempertimbangkan saran ibunya untuk menikah dan membuat bayi, bukannya roti baklava. Untungnya, ketegangan itu mengendur secara bertahap, dan Charlie sekali lagi berusaha mewujudkan impiannya. Ia ingin memantapkan dirinya di posisi teratas di dunia catering, atau setidaknya yang terbaik di Boys. Bahkan mungkin suatu saat membuka restorannya sendiri. Persetan dengan pertanda-pertanda buruk, toh sejauh ini masakannya tidak pernah benar-benar membunuh orang. Sekalipun ia telah menyaksikan sebuah pembunuhan saat menjalankan tugas. Pengusaha yang cerdik takkan membiarkan masalah kecil seperti ini mengganggunya, terutama seorang pengusaha cerdik yang nyaris bangkrut. "Ini kartu namaku," kata Charlie sambil menyerahkan kepada Violet Spiri, yaitu jaksa wilayah Ada County yang berambut keperakan. Kartu kecil itu berwarna putih dan berbentuk 4 persegi panjang serta bertuliskan Charlie's Creation dalam huruf besar dan cetak tebal. Sehelai daun asparagus disertakan sebagai aksesori, lalu Charlie duduk di salah satu kursi kulit dan mengamati mimik tak percaya di raut wajah wanita tua itu saat menetap kartu namanya. Baiklah, itu memang promosi diri yang tak tahu malu. Beberapa orang bahkan bisa menyebutnya kampungan. Charlie menyebutnya cara untuk bertahan hidup. Setelah berita penembakan itu masuk surat kabar, kebanyakan pelanggan cateringnya memutuskan bahwa pembunuhan tidaklah membangkitkan selera. Tak lama kemudian, mesin penjawab teleponnya sudah dibanjiri oleh pesan-pesan turut berbelasungkawa dan pembatalan pesanan. Lalu bank mulai mengirimi surat pemberitahuan tentang habisnya masa peminjaman uang dalam tinta merah. Para pemasoknya telah memburunya untuk membayar hutangnya, dan pagi ini souffle kejunya gagal. Tekanan demi tekanan ini terlalu berat baginya. Bisa-bisa tak lama lagi ia hancur berkeping-keping. Charlie telah mengalah pada tekanan itu dengan cara mengenakan pakaiannya yang terbaik dan melesakkan kakinya masuk ke sepasang sepatu Italia bertumit tinggi yang direkomendasikan oleh para penganjur busana untuk suksesnya. Lalu ia menyusuri jalan menuju kantor jaksa wilayah itu, siap menukar kesaksiannya dengan sedikit jasa. Bukankah para penuntut selalu menawarkan sesuatu sebagai ganti kesaksian-kesaksian? Ia sudah menonton siaran ulang LA Law. Ia tahu bagaimana sistem itu bekerja. "Aku senang sekali kalau hadir di sini, Miss Westin," sambut Violet. Ia membuka sebuah map di mejanya dan menempatkan kartu nama Charlie di sana. "Aku sudah berusaha menghubungimu." Ketegangan Charlie mengendur karena senyum sahabat yang diberikan Violet kepadanya. Senyum bersahabat yang diberikan Violet kepadanya. Hal ini takkan terlalu sulit baginya. Violet tampaknya siap mengadakan tawar-menawar jika ini tentang kesaksianku. Terdengar suara pintu terbuka di belakangnya. Charlie menoleh dan melihat seorang pria muncul, bahunya nyaris menyentuh rangka pintu itu. Pria itu tinggi, bahkan lebih tinggi daripada kakak-kakak lelaki Charlie. Setidaknya tinggi badannya 6 kaki 3 inci. Otot-ototnya kencang dan keras. Rambut hitamnya yang terpangkas rapi serasi dengan bayang-bayang gelap, pangkal janggut di rahangnya yang kokoh. Celana jeans berbahan denim biru pudar dan kemeja merah yang dikenakannya bertabrakan dengan perabotan merah namun gelap serta warna-warnanya mati di kantor itu. Charlie mendongak untuk membenahi kacamatanya dan menggerakkan jari ke sisi hidungnya, lalu menyadari bahwa ia tidak sedang mengenakan benda itu. Karena gugup, ia sampai lupa bahwa saat itu ia memakai lensa kontak. Ia merasa pipinya memerah saat ia meletakkan kembali tangannya ke pangkuan. "Apa Winsfield melihatmu malam itu?" Pria itu bertanya padanya tanpa basa-basi. Suaranya dalam dan tak bisa dibantah. "Seksi."
Charlie menelan ketidaktenangan dan permen karetnya. Anda siapa? Jack Brannigan. Jawab pria itu singkat. Lalu duduk di kursi dekat jendela. Ia membuka penutup tas kerja yang digenggamnya dan mengeluarkan selembar map Manila. Ia mempelajari isinya selama beberapa saat lalu beralih mengamati Charlie. Saat itu kau sedang bersembunyi di dapur, Miss Devin. Sebenarnya aku tidak sedang bersembunyi di dapur itu. Aku hanya disimpan sementara di situ. Jelas Charlie. Meskipun saat penembakan dimulai, aku memang gemetar ketakutan di bawah meja. Apa kamu mendengar kedatangan Profesor Winsfield? Bulu roma Charlie sedikit berdiri karena memikirkan bagaimana orang asing ini begitu saja masuk ke kantor jaksa wilayah dan mulai menginterogasinya tanpa basa-basi. Bahkan tanpa memperkenalkan dirinya secara sopan terlebih dahulu. Charlie ingin memarahi pria ini supaya tahu diri sedikit. Tapi satu-satunya kata yang muncul di benaknya ketika ia memandangi Jack Brannigan adalah Hang a Burger, sebuah julukan yang diciptakannya bersama sahabat baiknya Alma Jones pada masa remaja mereka untuk menggambarkan seorang pria yang menggiurkan. Alma yang beruntung telah memuaskan impiannya setahun yang lalu dengan menikahi seorang hamburger bernama Stanley. Sayangnya pada usia 29 tahun, kehidupan cinta Charlie malah menyerupai diet seorang penganut vegetarian yang ketat, kosong, dan membosankan. Jadi ia menuangkan segenap energi seksualnya ke dalam pekerjaannya, menciptakan hidangan-hidangan lezat semacam puding plum ya, saus kental, dan remis hangat beralaskan nasi berbumbu. Memasak merupakan suatu pilihan menyenangkan untuk menghapus kesepiannya sampai ia bertemu dengan godaan itu. Ya banyak sekali ya. Ini mungkin kalian bisa baca sendiri sebagai tugas. Nah ini saya berikan tugas. Jadi tadi itu kan ada penggalan novel ya, yang sebagian sudah saya baca. Karena ini waktunya sangat singkat sekali, saya harus pergi. Ada urusan lagi, jadi tidak bisa saya selesaikan membacanya, jadi nanti kalian bisa baca sendiri. Nanti jangan khawatir, saya akan memberikan PowerPoint ini kepada kalian, jadi kalian bisa buka lagi untuk tugasnya. Jadi tugasnya adalah membuat video penjelasan dari unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel terjemahan, penggalan novel terjemahan tadi ya, dengan memilih salah satu unsur berikut ini. Jadi nanti silakan kalian menjelaskan, buat video selama ya 2 atau 3 menit lah menjelaskan. Misalnya tema, misalnya perkenalkan nama saya Mary Ardita, saya akan menjelaskan tema yang ada di dalam novel penggalan yang berjudul Dari Dapur Turun ke Hati, misalnya itu ya. Nah itu nanti silakan pilih salah satu unsur intrinsik saja, jadi jangan semuanya. Misalnya milih tema saja ya, menjelaskan tema saja, kemudian bisa menjelaskan latar atau setting, kemudian menjelaskan amanat, kemudian menjelaskan penokohan, atau menjelaskan alur. Jadi pilih salah satu saja teman-teman, jangan diambil semua. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tugasnya adalah membuat video penjelasan hilang lagi. Ya, membuat penjelasan video 2-3 menit. Ya. Jadi silakan buat video penjelasan 2-3 menit ya terkait dengan penggalan novel terjemahan tadi. Kemudian jangan lupa identitasnya ya, nanti biar saya bisa menilai dari siapa videonya. Nah, 2-3 menit silakan bisa pilih unsur-unsur intrinsiknya, apakah tema yang mau dijelaskan, apakah latar atau setting yang mau dijelaskan, apakah amanat yang akan dijelaskan atau penokohan yang akan dijelaskan ya. Jadi 2-3 menit nanti dikirim ke inbox Facebook saya, nanti saya akan nilai ya, gitu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada malam hari ini teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bisa bermanfaat.
dan teman-teman sekalian bisa menangkap apa yang saya jelaskan dengan mudah. Dan kita akan kembali lagi ke pertemuan yang akan datang di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan. Untuk itu kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.